Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan menjadikan peringatan Hari Pajak tahun 2021 sebagai momentum untuk melakukan berbagai reformasi dalam rangka menghadapi masa krisis akibat pandemi dari COVID-19. Dan memperingati Hari Pajak di tahun 2021 ini mengusung tema bersama pajak mengatasi pandemi, pulihkan ekonomi. Dan saat ini sudah hadir bersama kami, saya sapa terlebih dahulu, Pak Cucu Supriyatna, Kepala Kanwil DJP Kepri. Selamat pagi Pak Cucu. Selamat pagi. Baik, selamat pagi, sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Dan juga sudah hadir owner PT Pelayaran Nasional Bahteri Bestari, Bapak Hengki Suryawan. Selamat pagi Pak Hengki. Terima kasih. Kami Selamat udah pagi. siap. Sehat Pak ya? Sehat. Baik, terima kasih Pak Hengki sudah bergabung bersama kami dan juga sudah bergabung Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Batam yang juga merupakan Komisaris PT Konsultan Investasi Indonesia, Ibu Iing Cindy Eva atau biasa saya sapa dengan Ibu Cindy. Selamat pagi Bu Cindy. Sehat ya Bu ya? Suaranya Bu Cindy agak kecil sekali nih. Baik, dan juga sudah hadir bersama kami Ketua Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia AKP 21 Pengda Kepri yang juga merupakan Finance Controller PT Alexindo Graha Pratama, Bapak Amon Silaban. Selamat pagi Pak Amon. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Sehat Pak ya? Sehat Pak, puji Tuhan. Baik, terima kasih Pak Amon dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam TV Talk Zoom bersama dengan Batam TV dalam rangka Hari Pajak Kanwil DJP Kepri tahun 2021. Dan nantinya di segmen yang ketiga, kami akan membuka sesi tanya jawab di mana Anda bisa bertanya melalui chat box dan untuk 4 orang yang terpilih nanti akan mendapatkan door prize dari DJP Kepri Kepulauan Riau. Baik, saya langsung ke Pak Cucu. Pak Cucu, selamat Hari Pajak tahun 2021 Pak. Dan tema tahun ini adalah bersama pajak mengatasi pandemi, pulihkan ekonomi. Sebenarnya apa sih Pak makna luas dari tema Hari Pajak kali ini Pak Cucu? Baik, terima kasih Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, sebelumnya mungkin kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena berkah dan hidayahnya kita semua alhamdulillah sampai dengan hari ini diberikan kesehatan dan keselamatan, khususnya diberikan kesehatan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan saya berharap Mas Robi juga sehat selalu ya. Kemudian ada Pak Hengki, apa kabar Pak Hengki? Semoga selalu sehat. Bu Iing juga pas Silaban ya. Dan tentunya para pemirsa Batam TV yang saya cintai, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Mas Robi, memang, terima kasih ya sudah mengucapkan Hari Pajak buat kami. Memang hari ini adalah hari istimewa buat kami insan perpajakan khususnya. Tadi pagi kami sudah upacara yang dilakukan secara Zoom dan nasional, semua ikut serta di dalam Zoom itu. Alhamdulillah juga dihadiri oleh Bu Menteri sebagai pembina upacara pada saat upacara itu dan Pak Dirjen serta Eselon 1 Kementerian Keuangan. Terima kasih doanya, mudah-mudahan pajak semakin kuat dan tentunya Indonesia maju. Pak Robi, makna Hari Pajak ini adalah sebenarnya merupakan wujud dari tujuan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Tentunya juga maknanya adalah agar masyarakat mengetahui bahwa pajak adalah pilar negara, salah satu pilar negara yang terpenting di dalam rangka membangun Indonesia sebagaimana tadi disebutkan oleh Bu Menteri sesuai dengan tujuan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu menuju Indonesia Merdeka yang mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya. Hari Pajak ini sebenarnya adalah merupakan satu perwujudan bahwa kita ini ada hal yang penting. Dan di dalam sejarah perjuangan pajak itu rupanya juga merupakan satu bentuk proses pembentukan negara Indonesia yang merdeka ini. Yang dicanangkan oleh para pendiri bangsa ini atau founding father yang saat itu mungkin kalau Mas Robi tahu kita dulu pernah belajar sejarah adanya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau BPU PKI ya Pak ya, yang diketuai oleh Bapak Rajiman Wedjodiningrat. Ya. Saat itu kita tahu Pak Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang juga pencetus Pancasila merumuskan di dalam satu rumusannya mengenai apa yang menjadi tujuan negara Indonesia. Dan Pak Radiman pada tanggal 1 Juni 45 dirapat dengan Soekarno, dan dalam rapat itu Pak Radiman mengusulkan adanya pemungutan pajak dalam rangka menciptakan atau mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka itu. Nah, dalam naskah itu memang beliau sebutkan pajak. Nah, itulah dianggap sebagai pertama kali kata pajak digunakan di Indonesia. Dan itu kebetulan bertepatan dengan tanggal 14 Juli. Ya, jadi beberapa hari sebelum Indonesia Merdeka ya, sebulan mungkin ya, sebulan sebelum Indonesia Merdeka, ada dicetuskan oleh beliau bahwa ada salah satu sumber yang harus dilaksanakan di dalam rangka memelihara atau menjaga tujuan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dengan cara mencari Hari Pajak Nasional. Tujuannya di samping kami ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa pajak adalah satu pilar yang mendanai penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju Indonesia makmur. Juga kami ingin mengingatkan bahwa pentingnya pajak bagi kita semua. Dan diharapkan dengan adanya Hari Pajak ini, masyarakat bisa paham, bisa sadar, dan akhirnya peduli untuk melaksanakan pembayaran pajaknya dengan benar, dengan patuh, sehingga peningkatan kepatuhan perpajakan bisa semakin meningkat. Harapan kami dengan adanya Hari Pajak ini, masyarakat jadi mengenal pajak itu apa. Paling tidak mereka tahu, oh ada Hari Pajak, oh ada pajak. Pajak itu apa ya? Kalau ingin lebih tahu lagi, mungkin bisa bertanya kepada teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bisa bertanya ke KPP-KPP terdekat. Atau sekarang ini kan banyak channel-channel pajak di medsos ya, baik itu di Twitter, baik itu di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan lagi buat masyarakat Indonesia untuk mengetahui pajak itu apa. Kami sangat-sangat berharap sekali bahwa masyarakat memahami dulu apa sih pajak itu dan untuk apa. Kalau mereka sudah paham, mengerti, tentunya mereka akan sadar. Ya, kalau sadar ternyata pajak itu memang penting buat kita. Kalau dia sudah sadar, tentunya akan peduli. Sehingga tidak perlu lagi ada pemaksaan atau katakanlah ketidakpatuhan lagi. Misalnya harus ayo bayar pajak, dipaksa enggak. Tapi karena kesadaran sendiri. Kita tahu bahwa pajak ini memang ada unsur memaksa, ya, tetapi berdasarkan undang-undang. Saya sering katakan dalam satu momen bahwa pajak ini berbeda sama pajak sama preman, kan gitu kan. Kalau preman memungut pajak tanpa undang-undang, dipaksa iya, tapi tanpa undang-undang. Pemanfaatannya hanya untuk dirinya sendiri dan memperkaya diri sendiri. Kalau pajak dilakukan oleh pemerintah dengan undang-undang untuk siapa? Untuk semua orang, sebanyak-banyaknya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi kalau mereka sudah tahu pajak itu untuk apa,
Mudah-mudahan mereka akan sadar, itu harapan kami, dan akhirnya kalau sudah sadar mereka akan peduli. Dengan demikian mereka akan patuh untuk membayar pajak tanpa harus diingatkan terus, tapi karena peduli pajak itu adalah penting. Contohnya begini Mas Robi, Yep. Dalam masa pandemi ini pajak ini baru mulai terasa oleh masyarakat. Karena kita tahu bahwa vaksin yang dibeli oleh pemerintah dan diberikan kepada masyarakat itu kan gratis, ya. Masyarakat disuntik vaksin gratis. Kemudian yang terpapar COVID ini kemudian dikarantina pun dapat perawatannya gratis, ya. Tapi kami juga pemerintah harus memberikan tunjangan kepada para tenaga-tenaga kesehatan, ya, agar mereka bersemangat untuk memberikan perawatan. Itu pun kita harus memberikan tunjangan, ya. Dan itu dari mana? Dari pajak. Mas Robi mungkin tahu banyak gara-gara pandemi ini yang perusahaan yang tutup, banyak sektor yang tutup seperti itu. Sektor usaha yang tutup, bahkan BUMN juga mungkin ada yang merugi, yang gitu Pak. Hanya pajak ini yang nggak pernah, yang tidak bangkrut istilahnya Pak. Karena apa? Karena kita punya masyarakat. Karena kita dari rakyat untuk rakyat kembali begitu Pak ya. Betul, kan pajak kita untuk kita oleh kita. Jadi akan kembali lagi. Nah, di masa pandemi inilah maka peranan pajak ini sangat-sangat terasa. Kalau Mas Robi pernah baca gitu ya, bahwa untuk penanganan pandemi ini saja hampir 169 triliun dikeluarkan oleh pemerintah ya untuk menyehatkan dan menangani pandemi. Oleh karena itu, dengan adanya hari pajak ini kami berharap bahwa masyarakat paham betul pajak itu untuk apa, dan mereka kalau sudah paham pajak itu bagaimana, pemungutannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, dan tentunya hasilnya untuk siapa dan bagaimana aplikasinya. Nah, itulah dengan demikian kami berharap bahwa dengan sosialisasi hari pajak ini masyarakat bisa lebih paham, dan yang saya harapkan sekali kepatuhan masyarakat khususnya para wajib pajak di dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya itu semakin meningkat. Begitu Mas Robi kira-kira. Baik, terima kasih Pak Cucu, luar biasa sekali. Jadi ini adalah pajak dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat kembali. Betul. Ya. Nah, saya ingin ke Pak Hengki nih. Pak Hengki yang merupakan seorang owner PT Pelayaran Nasional Bahteri Bestari, yang juga pada Tax Gathering Kanwil DJP Kepri tahun 2021, salah satu perusahaan beliau ini mendapatkan apresiasi sebagai wajib pajak dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Batam. Pak Hengki, selamat untuk salah satu perusahaannya Bapak, Pak. Baik, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Hengki. Ya, Pak Hengki, tadi Pak Cucu mengatakan bahwasanya pajak ini adalah dari rakyat untuk rakyat, dan pada kesempatan ini, pada pandemi ini, barulah terasa bahwasanya pajak ini sendiri digunakan untuk kepentingan dari masyarakat, seperti halnya vaksin, kemudian pengadaan alat-alat kesehatan. Nah, dari Pak Hengki sendiri, Pak, sebagai seorang pengusaha, wajib pajak yang berkontribusi besar dalam wilayah Kepri seperti apa sih Pak? Sebenarnya gambaran ke depan dari kondisi usaha. Tadi Pak Hengki mengatakan bahwasanya beberapa sektor itu banyak sekali yang tutup. Nah, seperti apa gambarannya kita ke depannya Pak terhadap pembayaran pajak ini sendiri, apalagi bagi pengusaha ini Pak Hengki? Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami terhormat Bapak Kanwil, yang saya belum kopi darat tapi sudah kopi udara. Ya, mohon maaf karena situasi pandemik, kami minta maaf Pak Kanwil. Baik, kalau ada sudah sehat Pak, kita semua bisa silaturahmi Pak. Saya sebagai pengusaha shipping dan shipyard, memang saya operasikan kapal dari Sabang sampai Merauke. Baik, saya optimis bahwa pemerintah ini akan tetap bisa membiayai pandemik ini dari pajak. Saya tahu bahwa pemerintah sudah mau beli, sudah booking, dan ada yang sudah datang, bahwa ada 412 juta dosis untuk rakyat Indonesia. Kita bangga, kita punya presiden, kita punya menteri keuangan yang konsisten membiayai masyarakat ini. Kita melihat negara seperti Korea masihlah minta sumbangan, belum lagi terlaksana. Banyak negara yang belum terlaksana yang kita lihat. Jadi oleh karena itu saya mengimbau kepada seluruh wajib pajak, izinkanlah saya mewakili WP bahwa bayar pajak itu adalah suatu kewajiban kita, Pak. Dan
karena kewajiban kita, makanya itu ada hak kita. Kalau kita tidak bayar pajak, kalau bukan kita siapa lagi, Pak? Kalau bukan pengusaha. Ya. Oleh karena saya itu menghimbau kepada seluruh WP, marilah kita bayar pajak yang benar, bukan yang besar, Pak, tapi yang benar. Ya Pak Kanwil, kita harus bayar yang benar. Oleh karena itu saya rasa target pajak, saya tahu 2 tahun terakhir ini setelah ada Kanwil pajak di Batam, saya lihat naik terus 10% targetnya. Tapi saya berikan selamat kepada pajak bahwa tahun kemarin satu-satunya Kanwil pajak yang mencapai target. Nah, jadi selamat kepada Pak Kanwil ya. Oleh karena itu ya kami memang itu adalah suatu kewajiban bayar pajak itu. Sebenarnya yang kita harus bayar pajak itu kepada Bapak Kanwil bahwa harusnya pajak itu memberikan sosialisasi Pak bahwa kita harus bayar begini-begini. Bukan kita pajak disuruh bayar gitu Pak. Tapi dicoba-coba kalau kita diperiksa gitu Pak. Jadi saya kira karena pandemi ini mungkin dari perusahaan Batam yang ada 110 shipyard, mungkin ada setengah yang eksis Pak. Tidak semuanya eksis. Tapi ke depan saya mengatakan bahwa tahun ini, tahun yang kemarin, kami masih konsisten bayar pajak. Ya, belum menurun Pak. Kami masih konsisten bayar pajak. Ya, target yang kami selama ini masih tidak menurun lah. Masih biasa-biasa aja Pak dalam 3 tahun, 4 tahun ini. Jadi tidak kurangi seperti ada perusahaan yang sudah nggak bisa bayar pajak, nggak bisa bayar karyawan dan tutup. Saya kira itu Pak Kanwil ya yang ke depan ini. Baik. Terus Pak ya, memang kita melihat daripada usaha kita, memang terakhir ini kan kebetulan usaha kita di urgensinya itu adalah angkutan laut dan industri kapal. Memang satu jalan. Tapi karena kita Indonesia ini seluruh mineral naik harga. Mulai dari batu bara dari 70 naik $120 US, mulai daripada nikel, mangan, batu besi naik 1 kali lipat. Terus seluruh mineral kita yang ekspor itu naik harga, Pak. Oleh karena itu kita harapkan penerimaan pajak secara keseluruhan Indonesia itu tidak menurun, Pak. Saya kira itulah kontribusi yang terakhir ini saya melihat. Jadi saya masih optimis bahwa kita akan bisa ekonomi kita tumbuh dengan target 3,8%. Saya lihat kemarin terakhir itu 3,8%, Pak ya. Saya kira khusus sebenarnya untuk Batam, karena kita masih tersangkut dengan wisata. Karena ada usaha-usaha wisata yang sangat sudah nggak bisa bergerak, seperti kapal feri, hotel, dan lain-lain. Khusus untuk wisata tidak akan jalan. Tapi untuk industri manufaktur masih tetap konsisten, Pak. Itu yang saya melihat dari ke depan. Jadi memang saya melihat daripada perusahaan-perusahaan yang menggunakan outdoor ya pekerja seperti sekarang saya ada di kantor saya di shipyard di Telaga Punggur. Itu saya punya pegawai tetap konsisten kerja walaupun PPKM hari ini. Karena tidak dibatasi karena kerja di outdoor. Kami punya pengalaman juga kerja di outdoor, bahwa pengalaman kerja di outdoor itu saya kemarin swab 1.450 karyawan, satu pun tidak ada yang kena yang di luar kantor. Yang ada kena itu yang di dalam kantor. Itulah pengalaman saya yang saya adakan hari Pancasila itu, saya swab semua seluruh karyawan saya yang ada di kantor. Itulah yang kami laksanakan, Pak ya. Oleh karena itu, mungkin ke depan kami menghimbau kepada pajak. Memang perusahaan saya kita membayar pajak dengan sewajarnya dan sebenarnya, bukan sebesar-besarnya. Ya, tapi syukur kami diberi penghargaan bahwa pembayaran pajak terbesar, tapi kami bayar yang sebenarnya. Biarpun yang kecil, tapi kalau dia benar itu dia adalah orang jujur, Pak. Makanya orang bayar pajak itu orang bijak, Pak. Terus apa harapan saya ke depan kepada Pak Kanwil Pajak? Harapan saya ke depan itu kepada pemeriksaan pajak, Pak. Jadi kepada pemeriksaan pajak itu jangan punya target gitu, Pak. Periksalah kami siap diperiksa. Malah saya sering minta diperiksa. Tapi periksa dengan sebenar-benarnya. Jadi bukan cari-cari orang punya kesalahan begitu, Pak.
tapi cari kebenaran, Pak. Gitu, Pak. Cari keadilan, gitu. Cari kewajaran, Pak. Bukan cari kesalahan, karena saya selalu diadu. Kenapa itu orang pajak itu kok suka cari kesalahan? Tapi kalau kita tidak salah, kenapa kita takut, gitu, Pak? Betul. Nah, pengalaman saya bisa jadi narasumber di media. Nggak apa-apa. Kenapa? Kami juga kepingin orang pajak itu tahu bahwa dalam praktik kita tuh gimana, kapan kita bukukan misalnya. Apakah tahunnya atau tahun depan. Nah, karena selisih tanggal, akhirnya kita dibebankan harus membayar gitu, Pak. Nah, itu salah satu yang faktor kami mengalami kesulitan. Saya kira seluruh wajib pajak hampir sama kesulitan itu, Pak, ya. Terus saya berharap bahwa ke depan bahwa pajak itu kami siap membayar pajak dan kami siap menghimbau kepada orang pembayar pajak semua supaya ya negara ini memang dibiayai dengan pajak. Kalau bukan kita yang membayar, bukan pengusaha, siapa lagi? Gitu, Pak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, Pak, ya? Ya, dan saya akan sedikit berikan pantun dia, Pak, ya. Masker pakai penangkal virus. Tidak lupa menjaga kesehatan diri, ya. Wabah COVID-19 semakin ganas. Dengan pajak kita atasi pandemi ini, Pak. Luar biasa. Ada lagi 2. Sungguh manis si buah cempedak. Enak dimakan bersama. Mari kita bayar pajak. Ekonomi bangkit, rakyat sejahtera, Pak. Satu lagi, menjala ikan tersangkut beranak. Dapat seekor langsung dimasak. Mari galakkan taat pajak. Orang bijak pasti bayar pajak. Ini bertepatan dengan Hari Pajak dan memang bagaimana pengusaha untuk mengajak lagi yang lain untuk bisa membayar pajak. Jadi bayarlah pajak bukan sebesar-besarnya tapi adalah sebenar-benarnya, begitu Pak, ya? Betul, Pak. Baik, terima kasih Pak Hengki, dan saya sekarang mau ke Ibu Cindy terlebih dahulu, yang merupakan seorang komisaris PT Konsultan Investasi Indonesia juga, dan Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Bu Cindy, kalau kita lihat ini Bu, apakah di Batam ini jumlah konsultan pajak ini berbanding dengan wajib pajak itu sudah ideal atau belum? Oke, terima kasih Pak Robi. Selamat pagi semuanya. Selamat Hari Pajak untuk Pak Cucu dan untuk jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Selamat pagi semua teman-teman yang hadir pada hari ini. Kalau ditanya tentang jumlah konsultan pajak, apakah sudah berbanding ideal dengan wajib pajak? Saat ini Ikatan Konsultan Pajak Indonesia mempunyai 5.000 lebih konsultan pajak berizin dan beberapa anggota kehormatan yang tidak melakukan praktek konsultan pajak, seperti para mantan Dirjen Pajak yang menjadi anggota kehormatan IKPI. Dengan jumlah 20 juta lebih wajib pajak di Indonesia, perbandingan ini kalau dibagi rata, kira-kira satu konsultan pajak tidak akan mampu menghandle 4.000 wajib pajak. Di Kepri sendiri, IKPI mempunyai 151 konsultan pajak yang masih terbagi dalam kualifikasi brevet C yang boleh menangani wajib pajak penanaman modal asing. Terus brevet B menangani wajib pajak dalam negeri, dan brevet A yang hanya menangani wajib pajak orang pribadi. Kalau kita bagi berdasarkan wilayah, konsultan pajak anggota IKPI di Batam berjumlah sekitar 139 orang. Di Bintan 12 orang. Sehingga kalau ditanya apakah jumlah ini sudah ideal, jawabannya tentu belum ideal. Namun dalam semua keterbatasan jumlah konsultan pajak, kami senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan mutu setiap konsultan pajak dengan adanya kewajiban pelatihan dan pendidikan rutin minimal 60 jam belajar dalam 1 tahun, yang mana harus yang kita laporkan kepada Dirjen Pajak setiap tahunnya. Oleh karena itu,
walaupun jumlahnya konsultan pajak tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin melayani wajib pajak yang membutuhkan jasa-jasa kita. Demikian Pak Robi. Baik, nah Bu Cindy, terkait dengan tidak idealnya seperti yang Ibu nyatakan tadi, kira-kira seperti apa yang harus dilakukan agar ini memang benar-benar efektif selain dari cara-cara ini sendiri, apalagi terkait dengan pandemi dan kita juga lebih disempitkan dengan PPKM pada saat ini, Bu Cindy. Oke, sebenarnya kesadaran pajak dan ilmu-ilmu pajak ini sudah seharusnya kita ajarkan kepada pelajar, kepada masyarakat, kepada wajib pajak sebelum mereka memulai suatu usaha. Terutama kewajiban perpajakan untuk orang pribadi. Nah, jika setiap wajib pajak sudah mengerti dasar-dasar wajib pajak, maka mereka sendiri akan bisa menghitung dan mereka bisa memprediksi berapa nilai pajak yang harus dibayar dari setiap usaha yang mereka lakukan dan kewajiban-kewajiban apa yang harus mereka penuhi pada saat mereka menjalankan usaha, sehingga dapat dihindari segala kelalaian, ketidakpatuhan, sehingga penerimaan pajak juga bisa maksimal. Nah, apalagi dalam masa-masa pandemi ini, di mana usaha juga banyak yang tidak bisa berjalan dengan lancar. Tetapi jika kembali kepada hukum pajak, di mana setiap penerimaan yang kita terima, kita mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, karena pajak ini memang untuk penerimaan negara. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan di dalam pandemi ini kita nggak bayar pajak sepanjang aturan-aturan itu sudah kita penuhi. Nah, pada masa pandemi ini, pemerintah juga banyak memberikan insentif, fasilitas kepada wajib pajak dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, jadi sangat penting bagi masyarakat, bagi wajib pajak untuk selalu update dengan fasilitas, dengan perkembangan peraturan perpajakan yang baru muncul sekarang ini ya. Jadi, apalagi dengan adanya kemudahan-kemudahan yang dilakukan begitu Bu Cindy ya. Betul. Jadi semua kemudahan itu, semua insentif itu bisa dimanfaatkan juga maksimal oleh masyarakat. Baik, Bu Cindy. Nah, terkait dengan pemanfaatan dari beberapa insentif-insentif yang mungkin ada kemudahan-kemudahan yang diberikan sendiri. Saya ke Pak Amon Silaban yang merupakan Finance Controller PT Alexindo Graha Pratama, juga Ketua Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Pak Amon, seperti apa sih Pak ini dari segi Finance Controller-nya sendiri Pak? Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan juga Asosiasi Konsultan Pajak ini dengan Ikatan Konsultan Pajak itu satu hierarki organisasi atau gimana Pak? Ya, selamat pagi Pak Robi, selamat pagi, selamat Bapak Cucu Supriyatna, Kanwil DJP Kepulauan Riau, Pak Engki, Bu Iing, dan juga para rekan-rekan konsultan pajak baik dari AKP2 maupun IKPI. Ya, sebelum saya coba jawab pertanyaan dari Pak Robi, ya izinkan perkenalkan diri dulu, saya Amon Silaban dari AKP2I, pengurus daerah Kepri. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, yaitu memang di Indonesia ini ya, saya perlu jelaskan dulu sedikit, asosiasi konsultan pajak yang pertama itu adalah IKPI ya Pak. IKPI, dan 5 tahun yang lalu atau 5 tahun lebih yang lalu terbitlah AKP2I Pak. Ya. Jadi dua asosiasi ini mempunyai organisasi yang berbeda. Cuman di dalam satu naungan Direktorat Jenderal Pajak melalui Organta, dan nantinya akan kemungkinan ini lagi direncanakan akan dialihkan ke Kemenkeu melalui ke-BPK kalau saya tidak salah. Dan sekarang juga asosiasi konsultan ini sudah 4 Pak. Sebelumnya Perkopi dan yang terakhir ini P3KPI Pak. Jadi sekarang sudah totalnya ada 4 asosiasi konsultan yang ada di Indonesia. Seperti itu Pak. Baik. Nah, saat ini Pak, pengawasan yang ketat bagi para konsultan pajak. Bagaimana sebenarnya pola hubungan antara wajib pajak, konsultan pajak dengan kantor pelayanan pajak itu sendiri Pak Amon? Ya, seperti kita ketahui ya Pak ya, Bapak Ibu semua rekan-rekan wajib pajak, bahwa konsultan pajak itu merupakan mitra terpercaya
Direktorat Jenderal Pajak, baik itu IKPI, AKP2I, Perkopi, ketiga KPI, itu merupakan mitra. Mitra dalam arti di sini ya, yang mana bahwa konsultan ini tidak dibayar pemerintah loh. Tidak. Tapi ya kami ini adalah merupakan perpanjangan tangan dari DJP. Bukan berarti kami ngekor aja apa yang dilakukan DJP, bukan. Tapi konsultan pajak itu memiliki independensi tersendiri, yang mana konsultan pajak dengan DJP itu mempunyai pedoman kerja yang sama, seperti itu. Nah, untuk hubungannya konsultan pajak dengan wajib pajak, ya konsultan pajak di sini wajib membantu wajib pajak dalam pemenuhan SPT tahunannya. Dalam hal apa atau melalui apa ya, dengan cara mengedukasi, seperti yang katakan tadi, mengedukasi si wajib pajak tersebut. Apabila si wajib pajak itu hanya mengetahui saja, hanya mendengar, tapi tidak mempraktekkan, itu hal yang mustahil dia bisa dengan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti itu, Pak. Jadi pola hubungannya kan seperti itu antara konsultan pajak dengan DJP dan konsultan pajak dengan WP. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, jadi secara tidak langsung ini punya independensi tersendiri, tapi ini merupakan penghubung begitu Pak ya, antara dari wajib pajak kemudian dengan kantor pelayanan pajaknya itu sendiri ya. Betul sekali, Pak. Baik, tampaknya semakin menarik talk Zoom kita di hari ini, dan Bapak Ibu narasumber kita akan beri sejenak, dan juga kepada peserta talk Zoom bersama kita akan beri sejenak dan akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami masih dalam rangka Hari Pajak Kanwil DJP Kepulauan Riau 2021. Selamat datang di era digital. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan siaran televisi yang lebih baik, kami, Batam TV, akan melakukan migrasi dari TV analog ke TV digital. Siaran TV digital mempunyai banyak keunggulan. Kualitas gambar yang lebih tajam, suara yang lebih jernih, dan channel yang lebih banyak. Bagaimana cara Anda dapat menikmati layanan TV digital? TV Anda mensupport sinyal TV digital TVB T2, atau juga bisa menggunakan set-top box DVB T2. Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Gerakan 5M merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu, apa itu 5M? Pertama, memakai masker. Dua, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Selalu ingat 5M, salam sehat dari Batam TV, Inspirasi Kepri.
Ya, baik, kita masih bersama Talk Zoom dalam rangka Hari Pajak Kanwil DJP Kepulauan Riau tahun 2021, dan juga terima kasih untuk peserta yang masih standby dan bergabung bersama kami, dan nantinya sudah bisa mempersiapkan diri untuk pertanyaan yang bisa di-chat melalui chat box, dan nanti pada segmen ketiga kita akan membahas bersama dengan narasumber-narasumber kita yang sudah hadir dan bergabung pada hari ini. Dan bagi Anda yang beruntung nanti akan mendapatkan door prize dari DJP Kanwil Kepulauan Riau. Baik, saya ke Pak Cucu terlebih dahulu. Pak Cucu, tahun lalu DJP Kanwil Kepri berhasil mencapai target pencapaian pajak, Pak. Nah, apa harapan dari DJP pada saat ini sendiri, dan seperti apa sih Pak optimisnya dari DJP ini sendiri, apalagi sekarang kita sudah penerapan dari PPKM darurat seperti saat ini, Pak? Baik, Mas Robi, terima kasih. Tapi seboleh saya sedikit menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan, baik oleh Pak Hengki maupun Bu Iing dan Mas Amon ya. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada mereka, Pak Hengki khususnya sebagai sesepuh, juga Bu Iing dan Mas Amon atas ucapan hari pajaknya buat kami. Pak Hengki memang atas nama saya juga mengucapkan terima kasih Pak kepada Pak Hengki yang sudah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga pada tahun lalu mendapat penghargaan pembayar pajak terbesar. Betul kata Pak Hengki bahwa bukan membayar pajak yang sebesar-besarnya, tetapi membayar pajak yang benar. Itu saya cocok itu Pak, saya setuju dengan itu. Sehingga apa namanya yang jadi intinya adalah bayarlah pajak dengan benar, tepat waktu, tepat jumlah, dan patuh di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Dan Pak Hengki juga tahun lalu mendapat penghargaan 200 PP besar ya Pak ya. Mudah-mudahan tahun ini pun Bapak bisa mempertahankan sebagai pembayar pajak terbesar di Kanwil Kepri khususnya. Untuk diketahui buat teman-teman semua bahwa target penerimaan pajak untuk tahun 2021 ini adalah 1.743 triliun. Untuk perpajakan. Sedangkan untuk pajaknya sendiri adalah 1.229,6 triliun. Jadi sangat besar Pak, dan itu hampir menduduki 80% dari APBN. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman lihat presentasinya, pajak memiliki presentasi yang terbesar dalam kontribusi mengisi APBN. Dan itu semua dari mana? Dari masyarakat, dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia. Tadi Pak Hengki bilang mengenai pemeriksaan ya Pak, betul Pak, kami sangat setuju bahwa mungkin saja ada oknum-oknum pemeriksa kami yang mencari-cari kesalahan, dan saya sangat-sangat memerlukan masukan dari Bapak mengenai hal-hal seperti itu Pak, agar kami bisa memperbaiki SDM kami, khususnya pemeriksa kami, bisa lebih baik lagi, bisa lebih profesional lagi. Tapi mudah-mudahan Pak, dengan berjalannya waktu, hal-hal itu sudah tidak, mudah-mudahan semakin kecil Bapak temui, tapi semakin besar komunikasi atau dialog Bapak atau wajib pajak dengan pemeriksa kami. Yang kami ingin sampaikan di sini adalah bahwa bila ada katakan apa himbauan surat dari kami, itu kami sangat-sangat berharap sekali bahwa teman-teman wajib pajak itu cukup bisa merespon sehingga kami punya komunikasi dan ada kesepahaman dalam hal-hal yang memang dipersengketakan Pak, sehingga tidak ada kesan lagi kita mencari-cari kesalahan. Kami berusaha untuk memperbaiki itu, oleh karena itu kami perlu berdialog juga dengan wajib pajak agar tidak ada kesan kami mencari kesalahan. Berkomunikasi, berdiskusi adalah hal yang sangat-sangat kami butuhkan. Di samping itu juga tadi disampaikan oleh Pak Amon dan Bu Iing, peranan konsultan pajak, konsulen. Peranan konsulen ini adalah mitra kami Pak, mitra kami Bapak-Bapak Ibu adalah mitra kami di dalam rangka memajukan pajak, di dalam rangka menghimpun penerimaan pajak. Karena kami sadar bahwa belum semua atau tidak semua masyarakat pajak itu paham tadi Pak. Seperti di awal saya katakan bahwa untuk memahami pajak itu mungkin tidak bisa satu hari. Tapi tentu mereka harus didampingi oleh orang yang tahu dulu
ya Pak. Ya itulah peranan para konsultan. Juga peranan para konsultan ini juga mempunyai peranan agar tidak wajib pajak tidak diperlakukan semena-mena, misalnya seperti itu Pak. Karena tidak tahu oknum pajak, oknum pemeriksa semena-mena. Nah, itu yang kami harapkan. Itu namanya mitra, Sehingga kami memperoleh masukan, memperoleh feedback dari masyarakat mengenai SDM kami. Dan percaya dari tahun ke tahun kami selalu ingin memperbaiki SDM kami. Mudah-mudahan tahun-tahun terakhir ini lebih baik lagi ya Pak Hengki ya, teman-teman dari wajib pajak khususnya pemeriksa dan teman-teman lainnya. Dan mungkin juga dari Bu Iing atau dari Pak Amon bisa memberikan satu kesaksian bahwa adanya perubahan paradigma, adanya perubahan karakter dari teman-teman pemeriksa atau teman-teman pegawai pajak. Kalau bisa dilihat bahwa kami ada reformasi perpajakan, SDM dan sebagaimana dan segalanya kita berusaha untuk melakukan reformasi. Tentunya pajak tidak bisa bekerja sendiri Pak dalam rangka menghimpun penerimaan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan penerimaan, tapi kami perlu dukungan dari semua pihak. Yang dalam hal ini tentunya dari wajib pajak seperti Pak Hengki nih. Pak Hengki sebagai sesepuh apalagi sudah pernah menerima penghargaan dari Kementerian Pertahanan RI ya Pak Hengki ya. Jadi bisa menjadikan contoh lah kepada tentunya para wajib pajak yang selama ini mungkin belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan juga kepada teman-teman konsultan, juga saya sangat-sangat berharap bisa menjadi jembatan kami dalam mengedukasi masyarakat wajib pajak untuk bisa lebih paham, sehingga mereka akan sadar dan peduli di dalam membayar pajak dan kewajiban perpajakan lainnya. Begitu Pak. Tadi pertanyaan Pak Robi apa ya? Lupa saya. Ya, saya kalau tahun lalu Kanwil Kepri ini berhasil mencapai target pencapaian pajak, Pak. Sorry. Seperti apa di tahun ini yang diharapkan, Pak? Apalagi kita sudah PPKM nih, Pak, di Batam. Betul. Ya. Mas Robi, betul. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Hengki bahwa tahun lalu Kanwil Kepri berhasil mencapai juara nasional dalam rangka pencapaian penerimaan pajak tahun 2020. Kami ditargetkan 6,3 triliun. Alhamdulillah bisa mencapai 6,6 triliun atau 104%. Ya, saya terima kasih nih Pak Hengki serta teman-teman wajib pajak dan konsultan yang sudah mendukung dan tentunya turut serta di dalam rangka kami mencapai target tersebut. Untuk tahun 2001 ini, sebagaimana tadi Pak Hengki bilang, memang ada kenaikan Pak. Target pajak itu setiap tahun selalu naik, setiap tahun selalu meningkat. Tahun ini kita meningkat 15% dari 6,3 triliun menjadi 7,9 triliun. Ya, berapa persen tuh? Kurang lebih berapa persen tuh ya? 15% lah. 15% Pak. Ya. Jadi naik. Kalau kita bulatkan 8 triliun Pak. 8 triliun. Capaian sekarang yang kami capai sudah 41%. 41% sampai dengan bulan Juni kemarin ya Pak. Itu sekitar 3,8 triliun lah Pak. Nah, masih harus capai 4, triliun lebih. Nah, untuk pencapaian itulah makanya kami sangat-sangat berharap adanya peran serta dari para wajib pajak melalui Pak Hengki yang mungkin bisa menghimbau kepada para wajib pajaknya untuk membayar pajak tepat jumlah, tepat waktu. Bukan yang banyak-banyak bayar pajak, tapi bayar pajak yang benar gitu ya. Yang benar-benar ya begitu Pak ya. Ya, dan apalagi memang dalam kondisi sekarang ini boleh saya katakan pertumbuhannya minus Pak untuk Kanwil Kepri dengan kondisi pandemi 19 ini ya. Kami minus 7%. Minus 7% ya. Jadi tapi kami masih optimis sebagaimana tadi Pak Hengki sampaikan ada beberapa sektor yang mungkin naik seperti industri batu bara, besi, nikel, sawit dan lain sebagainya. Tapi sayangnya Kanwil Kepri ini batu baranya sedikit. Kami lebih dominan di industri pengolahan dan perdagangan besar. Ya, serta kalau kami melihat dari capaian penerimaan kami tahun ini sampai dengan bulan Juni, ada memang sektor-sektor yang naik seperti konstruksi, real estate itu naik. Kemudian industri pengolahan naik, kemudian jasa kesehatan dan jasa pelayanan rumah tangga itu naik. Ya positif pertumbuhannya. Namun selebihnya negatif.
Ya, jadi kami tetap optimis seperti tadi cerita Pak Hengki, pertumbuhannya sebenarnya cukup baik. Pertumbuhan nasional pun 3,8% itu bisa menjanjikan. Itu semua bisa tercapai kalau adanya kerjasama atau peranan teman-teman seperti para wajib pajak dan tentunya bantuan dari teman-teman konsultan pajak untuk mengedukasi masyarakat agar paham, agar sadar dan akhirnya peduli untuk membayar pajak. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama yang baik antara kami DJP khususnya Kanwil Kepri dengan para wajib pajak, dengan para konsultan pajak yang mitra dari DJP, kami bisa lagi membuat hat-trick Pak, atau bukan hat-trick ya, mencipta lagi rekor terbaik lagi di nasional, menjadi penerimaan terbaik di nasional nomor 1 kayak tahun lalu. Kami sangat berharap sekali Pak seperti itu. Dan pandemi ini memang kami sadar bahwa banyak perusahaan-perusahaan atau wajib pajak yang pembayar pajaknya berkurang. Ya Pak, kalau dulu misalnya tahun lalu bisa bayar 10 juta atau 1 miliar, sekarang hanya berkurang menjadi 500 atau bukan kurang dari itu. Tapi kami himbau bayar saja sesuai dengan kondisi, sesuai dengan yang sebenarnya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hengki, sehingga kami bisa sampai apa yang bisa menjadi target kami di tahun ini, yaitu sebesar 7,9 triliun. Demikian Mas Robi kira-kira. Iya. Nah, kalau tadi Pak Cucu mengatakan Pak, bahwasanya setiap pajak ini setiap tahunnya selalu naik Pak, dari 6,3 triliun di tahun yang lalu, kemudian naik 15% menjadi 7,9 triliun, dan pencapaian di semester pertama ini baru 41% Pak. Nah, kita masih ada sisa di semester yang kedua ini Pak. Nah, sebagai Bapak juga pada saat ini ada beberapa konsultan pajak Pak dengan kita bergabung di sini, ada Pak Amon, kemudian juga ada Ibu Cindy juga mungkin. Nah, pajak perusahaannya Bapak ini bekerja sama dengan konsultan pajak untuk menghitungnya ini sendiri atau seperti apa Pak? Dan seperti apa pelayanan dari DJP Kepri selama ini dan kedepannya harusnya seperti apa Pak? Selain dari yang Bapak katakan tadi. Baik, memang selama ini dalam pelayanan cukup baik. Kita dengan Madya, kita ada 2 KPP yang berhubungan dengan saya karena ada satu pelayaran dan satu sipiat, jadi beda pajaknya. Pelayanan cukup bagus, arti cukup bagus. Cuma dalam pemeriksaan itu yang saya katakan tadi, bahwa sekali-sekali bahwa perusahaan kita minta diperiksa, biarlah kasih WTP gitu loh. Wajar tanpa kecuali, kita bangga Pak jadinya gitu. Bukan kita dikasih penghargaan besar bangga, tapi kalau dikasih WTP kita sangat bangga Pak gitu. Kami minta diperiksa tapi dapat WTP gitu Pak ya. Tapi baik, memang saya ke depan ini saya melihat optimis karena Pak Kanwil Pajak, mungkin saya kasih info sedikit. Ada PT BAI yang sudah operasi tahun ini, itu ada investasi 16 triliun di Kalangbatang ya, di Tanjung Pinang. Di Kalangbatang, di Pulau Bintan. Jadi dia mulai tahun ini sudah eksis. Mudah-mudahan dengan tambah perusahaan besar ini satu, yang produk alumina yang sudah ekspor kemarin ekspor perdana minggu yang lewat, kami ada hadir juga sama gubernur, sudah ekspor perdana. Ya mudah-mudahan dengan tambah satu perusahaan besar yang investasi di sini, ya mungkin dari perekonomian dan pajak itu akan bisa lebih besar penerimaannya. Saya kira itu saya masih optimis bahwa Kanwil Pajak bisa tercapai, saya kira. Memang dalam pelayanan pajak itu memang ada oknum yang selalu mungkin hanya yang saya katakan tadi, bahwa kalau diperiksa jangan coba-cobalah, misalnya, oh kamu harus bayar ini, ternyata kita yang mencari buktinya, oh ini enggak, ini ada SK, ini tidak bayar gitu Pak. Salah satu misalnya PPN Pak, PPN yang harus kita tidak bayar, mereka coba-coba menagih kita. Nah itu mungkin ada salah satu oknum kayak begitu Pak. Akhirnya orang pajak itu mestinya memeriksa kita dengan yang pasti, yang harus bayar kita bayar. Jadi jangan, saya katakan jangan coba-coba gitu loh Pak. Harusnya orang pajak yang ngajar kita Pak, ini yang kamu bayar. Bukan kita sebagai WP yang mencari peraturannya gitu. Orang pajak yang mensosialisasikan peraturannya gitu Pak. Saya kira itu Pak, yang kepada Pak Kanwil saya pesankan Pak. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Hengki. Jadi ini bagaimana memang kedepannya untuk dengan hari pajak ini sendiri, bagaimana kedepannya memang diberikan penyuluhan yang memang ini yang harus dibayar dan bukan dari masyarakat lagi yang harus mencari, seperti itu Pak Hengki ya? Iya. Baik, saya ke Ibu Cindy terlebih dahulu. Bu Cindy,
ini masalah terbesar wajib pajak berdasarkan data yang dialami konsultan itu menghitung besaran yang harus dibayar itu atau seperti apa Bu yang selama ini Bu Cindy? Oke. Ya. Kalau ditanya tentang masalah terbesar wajib pajak saat ini, nah kita bersama-sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berusaha menawarkan investasi Batam dan Kepri dengan fasilitas FTZ yang tidak ditemukan di semua tempat. Semua yang manis-manis kita janjikan saat menawarkan agar investor bersedia berinvestasi di tempat kita. Termasuk ketika ditanya tentang perpajakannya. Biasanya salah satu dari teman-teman anggota IKPI yang akan menjawab tentang masalah perpajakan. Namun setelah mereka berinvestasi, mereka baru tahu dan sadar, oh ternyata di Indonesia perpajakannya beda loh dengan negara saya, perlakuan petugasnya juga berbeda. Nah, di Batam ini investasi terbesar masuk dari Singapura, sehingga perpajakan kita pun mau tidak mau dibandingkan dengan Singapura. Di mana Singapura peraturan perpajakan itu jauh lebih simpel dan mungkin lebih tax friendly. Nah, sebagai contoh, di Indonesia kan kita ada aturan tentang biaya yang tidak boleh dibiayakan pada saat menghitung pajak, padahal sebenarnya biaya itu mereka keluarkan saat menjalankan usaha. Nah, di Singapura, jika seseorang menyewakan rumahnya, kemudian dia melakukan renovasi, dia boleh mengurangkan biaya renovasi itu pada saat dia menghitung PPh pribadi. Nah, itu memang ada di dalam aturan mereka, sedangkan di kita nggak boleh. Karena kita itu pajak final. Padahal di mereka pun pajak final, tetapi itu boleh dikurangkan. Nah, dalam hal surat himbauan dan pemeriksaan seperti yang Pak Hengki katakan tadi, memang itu juga kadang menjadi suatu masalah yang bikin wajib pajak pusing juga ya. Walaupun saya juga mau bilang sama Pak Cucu nih, kalau teman-teman di DJP itu sudah jauh lebih bagus. Saya secara pribadi sebagai konsultan, saya banyak berdiskusi dan we are discussing happily dalam hal membahas tentang peraturan-peraturan baru, kita mencari titik temu. Nah, tetapi kita nggak bisa memungkiri juga kalau ada oknum yang kurang menyenangkan seperti istilah Pak Hengki tadi ya. Jadi, nah kalau kita kalau ada wajib pajak yang ketemu dengan oknum-oknum seperti itu, ya kita cuma bisa mengatakan bahwa wajib pajak itu kurang beruntung. Nah, yang dimaksud tidak benar atau oknum-oknum tersebut itu seperti apa? Nah, saya harus menegaskan di sini biar tidak ada yang salah pengertiannya. Nah, mungkin petugas pajak itu terbebani dengan target kerja, sehingga berusaha mengenakan pajak atas sesuatu yang tidak seharusnya dikenakan. Sehingga wajib pajak ujung-ujungnya harus menjalani tahapan hukum berikutnya, menjalani tahapan hukum berikutnya ke level yang lebih tinggi, seperti keberatan, banding, di mana yang seharusnya tidak perlu dilakukan jika bisa selesai di tahapan pemeriksaan. Nah, walaupun mungkin wajib pajak bisa menang, karena sekarang aturan sudah jelas dan data juga tersedia bahwa memang wajib pajak tidak perlu dikenakan. Tapi ya hal-hal seperti ini masih sering kita temuin di lapangan ya. Nah, karena hal-hal seperti inilah untuk investor yang kita bawa, kadang kita harus extra effort untuk menjelaskan ke mereka bahwa ya ini Indonesia, bahwa ini harus dihadapin. You like it or not, you face it. Take it or leave it gitu ya? Ya, mungkin bukan take it or leave it ya. You like it or not, you have to face it. Ya, itu kenyataan hidup. Nah, terus kalau kita bicara dari tingkat kepatuhan, semakin lama wajib pajak kita juga semakin bagus. Karena mereka juga sadar, mereka berusaha membayar pajak dengan sewajarnya supaya tidak kena masalah. Karena mereka juga tahu bahwa DJP sekarang juga sudah canggih, data juga sudah lengkap, tidak seperti zaman dulu lagi. Nah, ada satu jokes yang mau saya sharing dengan teman-teman. Kalau dulu nih 10.000 kita bisa dapat banyak barang di supermarket. Sekarang udah nggak bisa karena udah dipasang CCTV. Analoginya seperti itu. Nah, data dan informasi DJP juga sudah lengkap, sudah bagus. DJP juga punya intelijen. Nah, wajib pajak juga tahu hal-hal seperti itu. Makanya kita juga berusaha untuk menjadi lebih baik. Demikian Pak Robi. Baik, terima kasih Ibu Cindy. Jadi kalau dulu 10.000
bisa dapat banyak barang, sekarang nggak bisa lagi karena memang DJP sekarang sudah makin lebih baik. Nah, tadi Bu Cindy ada menyinggung tentang perkembangan kesadaran wajib pajak. Saya ke Pak Amon. Pak Amon, bagaimana sih Pak sebenarnya perkembangan kesadaran para wajib pajak di wilayah Kepri ini Pak? Apakah ini mereka banyak juga yang banyak menggunakan jasa konsultan pajak atau seperti apa Pak Amon? Ya, terima kasih Pak Robi. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, ini tentang kesadaran wajib pajak ya, di Kepri yang saya alami. Tapi sebelum masuk ke sana, saya coba tadi sempat Pak Robi singgung tentang saya sebagai FC di PT Alixindo ya Pak. Ya. Jadi saya sampaikan ya, Alixindo ini bergerak di bidang hotel Pak, pariwisata. Yang mana pada saat ini salah satu dampak yang paling fatal itu adalah pariwisata di hotel Pak. Nah, puji Tuhan memang saya sebagai konsultan pajak juga bisa bertahan hidup di Kepri ini Pak. Ya. Dengan adanya pandemi ini, saya bisa membantu wajib pajak untuk bertahan hidup di Kepulauan Riau ini. Nah, berhubung dengan kesadaran wajib pajak tadi Pak, saya melihat wajib pajak di Kepri ini masih ada sifat awamnya ataupun acuhnya Pak, acuh tak acuhnya, istilahnya seperti ini Pak. Kalau tidak butuh, ya udahlah biar saja. Kalau dia tidak memang terkendala di bidang perpajakan, dia tidak akan mengurus Pak. Salah satu contoh saya kasih. Contoh kalau dia mau KPR, sekarang harus ada bukti lapor SPT tahunan. Kalau dia mau mengurus kemarin kan masuk SPMB anak-anak ya, anaknya masuk SPMB, di situ syaratnya salah satu itu orang tua harus melampirkan bukti lapor SPT tahunan. Nah di situ semua para orang tua yang saya kenal dulu, yang asli datang tuh. Nah saya lihat itu sedang wajib pajak. Namun kami sudah punya program dari sisi konsultan pajak ini. Edukasinya ini harus memang betul-betul masuk ke dasar tingkat para wajib pajak OP yang tidak bekerja sekalipun, baik itu pengusaha kecil-kecilan, UMKM, ataupun yang selama ini dia sebagai staf di kampus, ataupun tenaga pengajar, pendidik, akademisi. Nah, itu kami sudah membuat program menyentuh mereka agar mereka itu dengan akademi mereka bisa mediasi ataupun menyambung lidah dari kami bahwa lapor pajak dong tanggal sekian bulan sekian tahunnya seperti ini. Nah, oleh karena itu supaya ini kesadaran wajib pajak yang seperti yang saya sebutkan tadi ini berkurang. Seperti ini kita lagi jalan program kerjasama dengan salah satu universitas di Kepri. Kita mengajak seluruh dosennya memberikan satu pengarahan tentang pajak itu seperti ini. Jadi supaya mereka bisa memberikan juga kepada mahasiswanya. Dan ini mahasiswa sampai di rumah mungkin bisa cerita dengan orang tuanya. Selama ini orang tuanya acuh dengan pajak tersebut. Jadi menurut saya memang ini ada peningkatan ya kesadarannya. Tapi masih banyak wajib pajak itu belum sepenuhnya sadar dengan pajak ini. Apabila dia belum terkendala, itu aja. Tapi kalau sudah terkendala baru datang terbirit-birit, mau tengah malam, mau subuh datang. Seperti itu. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan dengan adanya program ini dari kami ya bisa mengurangi ataupun meningkatkan kesadaran wajib pajak. Seperti itu Pak. Memang reformasi perpajakan yang dilakukan mulai harus dari sisi bisnis ya, seperti yang diungkapkan oleh Pak Hengki tadi, hingga organisasi, kemudian pengelolaan dari sumber daya manusianya, karena masih ada beberapa oknum yang mungkin tidak sesuai seperti itu ya, Pak Hengki ya, Pak Amon dan Bu Cindy. Jadi sehingga mereka melakukan sebuah perbandingan dan akhirnya kenapa di sana lebih simpel, kenapa di sini sangat ribet seperti itu ya. Baik, kita akan terima pertanyaan-pertanyaan dari mereka nanti di sesi yang ketiga. Namun sebelum itu kita akan break terlebih dahulu. Bapak Ibu, kita akan break sejenak dan akan kembali untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
Selamat datang di era digital. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan siaran televisi yang lebih baik, kami, Batam TV, akan melakukan migrasi dari TV analog ke TV digital. Siaran TV digital mempunyai banyak keunggulan. Kualitas gambar yang lebih tajam, suara yang lebih jernih, dan channel yang lebih banyak. Bagaimana cara Anda dapat menikmati layanan TV digital? TV Anda mensupport sinyal TV digital TVB T2 atau juga bisa menggunakan set-top box DVB T2. Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Dalam rangka Hari Pajak Kanwil DJP Kepulauan Riau tahun 2021 dan tampaknya sudah ada beberapa pertanyaan di chat box. Yang pertama, selamat pagi untuk Yuli Zartika. Ini dipertanyakan kepada Pak Cucu. Pak Cucu, kita ketahui bahwasanya pihak pajak selalu memiliki target untuk mendapatkan pajak sebanyak-banyaknya. Tapi saya ingin tahu apa kontribusi nyata pihak pajak Kepri, terutama Batam, kepada masyarakat dalam situasi pandemik seperti ini. Maksud saya gerakan nyata apa? Ada planning karena banyak masyarakat yang susah. Jangankan untuk bayar pajak, Pak, memenuhi kebutuhan hidup saja sulit. Terima kasih, Pak, atas responnya. Silakan, Pak Cucu. Baik, terima kasih. Tadi maaf Pak Robi, yang nanya siapa ya? Ibu Yuli Zartika, Pak. Yang merupakan Yuli Zartika. Zartika. Iya, merupakan mahasiswa S2 AKT Universitas Batam, Pak. Oke. Terima kasih Ibu Yuli Zartika atas pertanyaannya. Kanwil DJP Kepri atau Kepulauan Riau, targetnya tentu sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa tahun ini adalah targetnya 7,9 triliun. Ya. Jadi itulah kontribusi dari DJP Kepri yang tentunya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak di Kepri terhadap penerimaan pajak secara nasional. Memang kalau dilihat dari besarnya 6,6 triliun dibandingkan 1.299 triliun itu tidak terlalu besar. Tapi bagaimanapun itu adalah satu kontribusi masyarakat yang patut kita hargai dari pembayar pajak di wilayah Kepulauan Riau. Ya. Mengenai masa pandemi ini, kalau Ibu Yulia melihat dan memperhatikan bahwa ada pemberian vaksin gratis kepada mereka yang terpapar COVID-19, baik itu di Pulau Galang dan lain sebagainya. Satu wujud dari pajak yang masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk itu.
Karena pajak ini bukan seperti kita makan permen ya, atau makan cabai, begitu makan pedes langsung enggak. Tapi dia masuk ke kas negara dulu, dikelola oleh negara, dan kemudian disalurkan ke daerah masing-masing. Tentunya hal ini disalurkan ke pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dari situlah diarahkan dan dipergunakan, dimanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan masyarakat. Di masa pandemi ini tentunya kembali kepada program yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kontribusi, karena gini, pajak yang disampaikan dari kantor pusat itu dalam bentuk dana transfer desa, dana transfer daerah, atau dana perimbangan daerah, dan lain sebagainya yang tentunya dimasukkan ke dalam APBD masing-masing provinsi ya, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, peranannya tentunya kembali kepada program daripada pemerintahan daerah itu sendiri, khususnya di dalam penanganan COVID-19 ini, yang tentunya bisa dirasakan dan bisa dilihat oleh Ibu Yulia bahwa pemberian vaksin gratis kepada masyarakat itu juga salah satu bentuk wujud pajak yang dibayarkan, dan itu salah satu kontribusinya yang diberikan kepada masyarakat, dan itu dinikmati oleh masyarakat. Artinya tidak langsung seperti makan cabai seperti Bapak tadi ya, langsung dimakan langsung pedas begitu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak. Dari chatbox ini ada Pak Robin, selamat pagi Pak Cucu. Izin bertanya, telah kita ketahui bahwasanya salah satu penyetoran pajak terbanyak berasal dari pengusaha UMKM. Bagaimana kebijakan yang akan diterapkan oleh KPP Kepri atas kondisi sekarang di mana banyak pengusaha UMKM yang mengalami kesulitan menjalankan bisnisnya karena memang COVID ini sendiri Pak? Dan apakah ada berupa keringanan atas pengajuan penghapusan sanksi dari STP, SKP, SKPKB sehingga pengusaha ini cukup membayar pokoknya saja tanpa dibebani sanksi ataupun bunga Pak? Terima kasih Pak Cucu. Singkat saja Pak. Terima kasih. Tadi namanya Robi juga ya pertanyaannya? Yang satu Robin, yang satu Robi Pak. Baik. Terima kasih ya Mas Robi. Ya. Betul Pak. Memang salah satu pembayaran terbesar juga dari UMKM. Nah, sebagaimana diketahui, dan kalau Mas Robi ini melihat, membaca koran, dari tahun 2020 sejak COVID-19 ini mulai merebak di kita di bulan-bulan April, Maret tahun lalu, itu kami DJP, Kementerian Keuangan sudah menerbitkan beberapa, bahkan banyak insentif perpajakan, khususnya mengenai UMKM. Ya, UMKM ini artinya mereka tidak perlu membayar pasal 25-nya, mereka ditanggung oleh pemerintah kan gitu, dan pasal 21-nya pun tidak perlu dibayarkan, ditanggung oleh pemerintah, dan bayar pasal 25 untuk yang wajib pajak OP biasa tidak perlu bayar full, cukup 30%-nya saja gitu Pak. Jadi banyak sekali insentif, mungkin lebih dari 30 insentif lah yang kita berikan kepada masyarakat khususnya UMKM untuk agar mereka bisa bisa survive di masa-masa pandemi sekarang ini. Hanya perlu dicatat ya Pak Robi ya, dan teman-teman semua, bahwa pemerintah itu memberikan insentif dengan target untuk 2 juta UMKM, tapi yang baru memanfaatkan sekitar 250 ribuan saja. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak dimanfaatkan gitu Pak? Ya seperti itu. Jadi kira-kira itulah yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Cucu, karena waktu juga yang membatasi kita, dan saya informasikan kepada peserta yang tadi ada chat di chatbox ini untuk dapat chat kepada admin agar bisa nanti akan dipilih untuk mendapatkan door prize dari DJP Kepri. Dan tanpa terasa kita berada di penghujung talk Zoom pada pagi hari ini, dan saya minta kepada Pak Amon terlebih dahulu untuk memberikan closing statement terkait dengan dalam rangka Hari Pajak Kanwil DJP Kepri Pak di tahun 2021 ini. Singkat saja Pak Amon. Saya mulai dari Pak Amon terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Robi. Ya, terima kasih kesempatannya buat Batam TV semuanya, terus buat Pak Cucu, terima kasih. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari DJP yang hadir hari ini, rekan-rekan dari Konsultan Pajak, dan juga semuanya peserta wajib pajak yang hari ini. Nah, closing statement dari saya, mari kita sama-sama membantu negara kita dari sisi penerimaan pajak, yang mana sekarang ini pandemi yang sangat dibutuhkan, yaitu banyaknya pengalihan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk membantu pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dari negara kita. Satu kalimat dari kami AKP2I, yaitu pajak kuat
Indonesia maju. Baik. Itu mungkin statement closing dari kami. Terima kasih, saya kembalikan Pak Robin. Baik, terima kasih Pak Amon dan salam sehat juga untuk seluruh teman-teman dari Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia AKP 21 Pengda Kepri Pak ya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ing Cindy Eva atau biasa ya saya sapa dengan Ibu Cindy untuk memberikan closing statement Bu terkait dengan Hari Pajak Kanwil DJP Kepri tahun 2021 ini. Singkat saja Bu Cindy, silakan. Oke, terima kasih Pak Robin. Harapan kita dari konsultan pajak, kita ingin antara wajib pajak dan DJP kita mempunyai pemahaman yang sama dalam mengartikan suatu peraturan. Dan peraturan perpajakan Indonesia juga bisa menjadi tax law yang friendly. Antara DJP dan WP jangan selalu dilihat dari kacamata yang berbeda. Saya, Anda, dan kita semua sama. Kita sama-sama warga negara Indonesia, kita wajib pajak Indonesia yang berada di bawah naungan hukum yang sama. Yang membedakan kita hanyalah profesi. Saya konsultan pajak, Pak Hengki pengusaha, Pak Cucu dari DJP. Intinya kita berharap bahwa ada kepastian hukum bagi wajib pajak agar dapat menjalankan usaha dengan kepastian juga. Dan kami senantiasa menghimbau wajib pajak untuk taat pajak demi keamanan dan kenyamanan diri sendiri dan demi negara yang kita cintai ini. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Cindy. Luar biasa kalau udah konsultan pajak yang ngomong ini langsung tep plus gitu ya. Sama dengan Pak Amon. Baik, saya ke Pak Hengki. Pak Hengki, silakan Pak untuk closing statement-nya kita Pak, dan juga dalam rangka Hari Pajak Kanwil DJP Kepri, singkat saja Pak Hengki. Baik, selamat kepada Pak Kanwil bahwa dengan bangkit tema hari ini dengan Hari Pajak, bahwa WP dengan pajak itu adalah mitra. Jadi kita bukan musuhan, tapi kita partner. Itu saling kerjasama, saling mendukung, saling memberitahu, saling mengkoreksi gitu. Jadi bukanlah musuh gitu. Jadi juga antara pemeriksa dengan yang diperiksa itu adalah partner, bukanlah musuh gitu Pak. Itu harapan saya. Dan saya selamat kepada Bapak dan saya berharap bahwa dengan Hari Pajak ini kita bisa bangkit dalam PPKM di Kepri ini. Semoga selalu semua sukses kepada Bapak Kanwil dan seterusnya, bahwa kita optimis, bahwa kita doain bahwa pajak Kepri ini akan tercapai. Mari kita bersama-sama mendukung pajak ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hengki. Dan terakhir saya minta kepada Pak Cucu selaku yang berulang tahun juga ya pada hari ini dalam rangka Hari Pajak Kanwil DJP Kepri. Pak Cucu, silakan Pak closing statement-nya. Bu Iing dan Pak Amon Silaban. Memang kita perlu bersinergi Pak antara kami DJP, wajib pajak, kemudian juga para konsultan agar dapat menjadikan pajak ini menjadi kuat dan untuk kepentingan Indonesia maju. Terakhir mungkin Pak, saya berharap bahwa Bapak-bapak dan Ibu dapat membantu kami bekerja sama untuk bersama-sama bersinergi membangun negeri agar kita bisa lepas daripada pandemi ini dan kita bisa memulihkan ekonomi di Indonesia tentunya. Terakhir Pak, satu pantun boleh? Ya Pak Robi. Kesana kemari wajah berseri di bawah sinar mentari yang selalu menyinari. Bersama Batam TV, mari bersinergi, atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Demikian Pak Robi, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Cucu. Baik, sebelum saya closing statement, saya ingin minta reaksi, bagaimana reaksi dari seluruh para peserta wajib pajak yang hadir dalam Talk Zoom pada hari ini untuk melambaikan tangan di reaction. Ini adalah sebagai wujud kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada selamat ulang tahun Hari Pajak Kanwil DJP Kepri dan juga Indonesia pastinya. Untuk dapat memberikan reaksi dengan melambaikan tangan. Luar biasa. Terima kasih ada Ibu Rati, Ibu Eva juga. Terima kasih juga kepada yang lainnya. Ya, terima kasih. Ada Ibu Zakia juga, ada Pak Bunardi juga. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam Talk Zoom bersama dengan Batam TV dalam rangka Hari Pajak Kanwil DJP Kepri. Dan saya mengutip sesuatu dari Frederick yang merupakan Raja Prusia abad ke-18, Frederick the Great, yang mengatakan bahwasanya tanpa pajak yang kuat mustahil negara ini dapat menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Dan hal ini juga menyatakan bahwasanya tidak ada pemerintah yang dapat eksis tanpa pajak. Orang bijak taat pajak, dan inilah akhir dari Talk Zoom kita di
Di hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Amon Silaban, kepada Ibu Ingin Cindy Eva, kepada Pak Hengki Suryawan, dan kepada Pak Cucu Supriyatna, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dalam Talk Zoom hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan tetap mendapatkan suatu inspirasi yang baik tentunya, dan yang pasti tetap jaga kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan dengan sabun, sehingga kita bisa melewati pandemi ini dengan lebih baik pastinya. Saya Robi Primula pamit dari hadapan Anda beserta kru dan kerabat kerja Batam TV yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat datang di era digital. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan siaran televisi yang lebih baik, kami, Batam TV, akan melakukan migrasi dari TV analog ke TV digital. Siaran TV digital mempunyai banyak keunggulan. Kualitas gambar yang lebih tajam, suara yang lebih jernih, dan channel yang lebih banyak. Bagaimana cara Anda dapat menikmati layanan TV digital? TV Anda mensupport sinyal TV digital TVB T2 atau juga bisa menggunakan set-top box DVB T2. Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Gerakan 5M merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu, apa itu 5M? Pertama, memakai masker. Dua, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Selalu ingat 5M, salam sehat dari Batam TV, Inspirasi Kepri.
Selamat datang di era digital. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan siaran televisi yang lebih baik, kami, Batam TV, akan melakukan migrasi dari TV analog ke TV digital. Siaran TV digital mempunyai banyak keunggulan. Kualitas gambar yang lebih tajam, suara yang lebih jernih, dan channel yang lebih banyak. Bagaimana cara Anda dapat menikmati layanan TV digital? TV Anda mensupport sinyal TV digital TVB T2 atau juga bisa menggunakan set-top box DVB T2. Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Selamat datang di era digital. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan siaran televisi yang lebih baik, kami, Batam TV, akan melakukan migrasi dari TV analog ke TV digital. Siaran TV digital mempunyai banyak keunggulan. Kualitas gambar yang lebih tajam, suara yang lebih jernih, dan channel yang lebih banyak. Bagaimana cara Anda dapat menikmati layanan TV digital? TV Anda mensupport sinyal TV digital TVB T2 atau juga bisa menggunakan set-top box DVB T2. Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Gerakan 5M merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu, apa itu 5M? Pertama, memakai masker. Dua, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas.
selalu ingat 5M, salam sehat dari Batam TV, Inspirasi Kepri.